Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada hari ini dapat melanjutkan pembelajaran yaitu kitab Safinatun Najah, dan insyaallah dengan syarahnya yaitu kitab Kasyifatus Syajah. Sebelumnya kita mengambil berkah dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Khususan li mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa al-malik rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi wa umina bid-darin amin. Wa makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Wa makna la ilaha illallah, dan bermula makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin, tidak ada yang disembah bihaqqin dengan sebenarnya, fil wujudi dalam keberadaannya, illallah melainkan Allah. Jadi makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah dalam keberadaannya melainkan Allah. Juga ada versi yang lain memaknai la ilaha illallah ini, ada la ilaha illallah la maqsuda bihaqqin Allah, tidak ada Tuhan yang dimaksud melainkan Allah. Ada juga yang memaknai la ilaha illallah ini versi yang lain, la ilaha illallah maknanya la mawjuda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang mewujud malaikat Allah. Ada juga versi yang lain, la ilaha illallah maknai la masyhuda bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang disaksikan melainkan Allah. Kemudian lanjut, faslun ay hadza faslun, bermula ini suatu pasal. Alamatul bulughi, menerangkan alamat atau tanda-tanda baligh. Alamatul bulughi, tanda-tanda baligh itu salasun, yaitu ada 3. Tamama hamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Yang pertama, tamama hamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Yang pertama, tanda-tanda baligh itu adalah sempurna 15 tahun fi dzakari wal unsa, baik pada laki-laki atau perempuan. Jadi laki-laki atau perempuan bila sudah berumur 15 tahun maka itu namanya sudah baligh.
Jadi kalau seseorang laki-laki atau seorang perempuan sudah balik, ini sudah berkewajiban mengerjakan keparduan, wajib sembahyang 5 waktu, wajib puasa Ramadan. Kalau misalnya ada harta cukup sampai nisabnya, wajib mengeluarkan zakat. Misalnya kaya, wajib naik haji. Nah, jadi laki-laki perempuan bila sudah berumur 15 tahun, maka seseorang ini balik, wajib mengerjakan perintah, kewajiban atau keparduan dan wajib meninggalkan apa yang dilarang menurut syar'i, menurut hukum agama. Jadi yang dilarang wajib ditinggalkan. Apabila mengerjakan yang dilarang itu berhubungan dengan dosa besar, maka menjadi dosa besar kalau dikerjakan. Nah, itu yang pertama. Kalau sempurna laki-laki atau perempuan berumur 15 tahun, berarti laki-laki perempuan itu sudah balik. Wal ihtilamu fil zakari wal unsa litis'i wassinina wal ihtilamu fil zakari wal unsa. Dan yang kedua, keluar mani fil zakari, baik pada laki-laki, wal unsa atau perempuan, litis'i sinina, bagi yang berusia 9 tahun. Jadi kalau laki-laki atau perempuan sudah keluar mani, nah ini balik namanya. Sekurang-kurang perempuan itu balik umurnya 9 tahun. Atau laki-laki kalau berumur 9 tahun, kalau keluar mani sama. Jadi laki-laki atau perempuan bila keluar mani itu balik sudah. Wal haidu fil unsa litis'i sinina. Dan yang ketiga, alamat balik itu ialah haid berlaku pada perempuan bagi yang telah berusia 9 tahun. Jadi kalau perempuan sudah keluar haid, nah walaupun hanya umurnya 9 tahun, ini balik. Nah, jadi kalau laki-laki, perempuan kalau sudah balik, tadi wajib mengerjakan segala perintah Allah Ta'ala dan wajib belajar ilmu hukum-hukum yang berhubungan dengan kewajiban itu. Misalnya sembahyang 5 waktu wajib mengerjakan bagi orang yang sudah balik, maka belajar ilmu tentang rukun, tentang syarat dan rukun masalah sembahyang itu wajib belajar. Tidak boleh tidak belajar. Nah, jadi belajar yang berhubungan tentang sembahyang, berhubungan tentang kesucian diri, tentang mandi hadas besar, belajar wajib tentang istinja, wajib belajar tentang syarat dan rukun wudu, nah, sampai masalah syarat dan rukun sembahyang dan lain-lainnya.
Jadi wajib belajar bila sudah seseorang itu balik tentang ilmu keparduan yang berhubungan dengan yang pardu-pardu. Selain daripada itu, selain daripada ilmu syariat, ilmu fikihnya wajib belajar juga yaitu tentang ilmu tauhidnya, ilmu sifat 20-nya. Wajib belajar, wajib mengetahui dan wajib meyakinakan bila seseorang itu sudah baligh. Terus lanjut. Faslun ai hadza faslun, bermula ini suatu pasal. Syurutu ijza'il hajari, bermula syarat-syarat istinja dengan batu. Samaniyatun, yaitu ada 8. Jadi syarat-syarat seseorang beristinja dengan batu yaitu syarat-syaratnya samaniyatun, ada 8. Ayyakuna bitsalasati ahjarin, yang pertama bahwa adalah istinja itu dengan 3 buah batu. Dengan 3 buah batu. Wa ay yunqiyal mahalla, dan yang kedua bahwa batu itu bisa membersihkan tempat keluar najis, tempat keluarnya najis. Batu yang dibawa untuk bersuci itu syaratnya batu itu bisa membersihkan tempat keluarnya najis. Jadi syarat-syarat beristinja yang pertama dengan 3 buah batu, dan pulang batunya yang dibawa untuk beristinja itu bisa untuk menghilangkan najis atau bisa untuk membersihkan tempat keluarnya itu najis. Wa alla yajuffan najusu wa la yantaqila, dan yang ketiga bahwa tidak boleh karing najis itu. Wa alla yajuffan najusu, dan syarat yang ketiga bahwa tidak boleh karing najis itu. Kalau seseorang birak, jangan sampai karing najis yang setelah BAB, setelah buang air besar itu, sebelum karing sudah diistinjai dengan batu atau sesuatu yang menyerupai batu. Misalnya nggak ada batu, boleh potongan-potongan kayu, potongan kayu apa saja, asal jangan potongan kayu yang berbahaya. Wala yantaqila, dan yang keempat tidak boleh najis itu menyebar, jangan bocor. Kalau biraknya bocor berarti najisnya ini terpindah dari tempat keluar najisnya. Misalnya bocor sampai ke pipi, ke pipi burit atau ke paha, bocor. Nah ini
gak boleh lagi beristinja dengan batu. Itu tertentu beristinjanya hanya dengan air aja. Wala yatara alaihi akharu. Dan yang kelima, tidak boleh terkena najis yang lain. Terkena najis yang lain tempat keluar najis itu. Jadi jangan sampai najis yang lain mengenai tempat keluarnya najis yang kita sucikan itu. Wala yujawiza sabhatahu. Dan yang keenam, najis yang keluar itu tidak boleh. Wala yujawiza sabhatahu. Dan najis yang keluar tidak boleh melewati halaman dubur. Tidak boleh melewati halaman dubur, halaman kemaluan belakang. Artinya kalau tapali palit sampai ke pipi buritnya, nah ini nggak boleh lagi beristinja dengan batu. Ini tertentu hanya beristinja dengan air. Wa hasyafatahu. Dan waw itu waw atap kepada layu jawiza. Wa hasyafatahu. Dan tidak boleh najis itu keluar melewati hasyafatahu, yaitu kepala kemaluan laki-laki. Seorang laki-laki kencing, nah tidak boleh melewati daripada tempat lubang keluarnya itu. Misalnya meleleh ke kepala, ke kemaluan si laki-laki itu, nah ini nggak boleh ini beristinja dengan batu. Itu tertentu hanya dengan air. Wala yusibahu ma'un. Dan syarat yang ketujuh, tempat najis tidak boleh terkena air. Tempat najis nggak boleh terkena air. Kita birak, jadi di lubang kemaluan kita tidak boleh terkena air. Kalau terkena air, nah ini tentu beristinjanya diwajibkan dengan air. Wa an takunal ahjaru tahiratan. Dan yang kedelapan, bahwa adalah batu yang digunakan itu dalam keadaan suci. Batu yang digunakan itu dalam keadaan suci. Tidak boleh batu yang digunakan itu batu yang bernajis. Dan bukan pula batu yang dihormati. Batu yang dihormati seperti kolak, cobek, batu yang dihormati di rumah, itu batu yang dihormati, gak boleh digunakan itu. Itu kalau beristinja dengan batu. Jadi kalau nggak ada batu, boleh yang seumpama dengan batu, misalnya potongan kayu dan lain-lainnya, boleh. Nah ini kalau beristinja menggunakan batu kalau nggak ada air. Tapi abdal juga di dalam kitab lain, sebelum kita beristinja dengan air, beristinja dahulu kita dengan batu, baru kita beristinja dengan air. Itu menurut di dalam kitab fikih yang lain, seperti di dalam kitab Syarah Sitin, di dalam kitab Fathul Qorib, di dalam Bujuri, di dalam kitab Fathul Mu'in.
kitab i'anah dan di dalam kitab fikih yang lain itu lebih afdal lagi beristinja yang pertama dengan batu atau yang sejenisnya. Setelah itu baru beristinja dengan air. Ini itu yang paling afdal. Nah, kalau kita beristinja dengan air wajib menghilangkan baunya, warnanya dan rasanya, wajib dihilangkan, jangan sampai ada. Dan pulang membersihi habis birak atau habis buang air besar, habis buang air kecil itu airnya harus wajib airnya yang suci, mensucikan. Nah, ini cukup hanya sampai sini pembelajaran kita. Insyaallah kita akan memasuki besok nanti, yaitu masalah fardu wudu. Cukup sampai di sini. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.